Alam akan memberontak karena memang ini sudah waktunya. Apabila kita tidak mau membuka mata, justru alam akan menutup mata kita untuk selama-lamanya. Hayu, hayu, jaya jaya wijaya, rahayu, mulyaning jagat Jawa. Sebuah patirtan dengan jualadara bocah angon atau rare angon, bocah kecil menunggang kerbau yang dalam kebiasaannya, ukiran dari jualadara adalah Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Halo pemirsa, hari ini kami mengunjungi sebuah patirtan yang berada di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Patirtan Brumbung atau bisa disebut juga Patirtan Geneng merupakan sebuah patirtan peninggalan di era masa klasik. Berdasarkan prasasti Geneng I dan Geneng II, situs ini pernah didatangi oleh raja-raja Jawa di zaman Kerajaan Majapahit hingga Mataram kuno, yakni Ibu Ratu Tribuana Tunggadewi, Raja Kediri, dan Raja Bameswara. Dengan adanya kunjungan 3 orang raja dari 3 generasi yang berbeda, tentunya memberi perhatian khusus ya pada patirtan ini. Konon, patirtan ini pastilah bukan patirtan sembarangan ya. Selain itu, di sekitar patirtan Geneng dulunya banyak ditemukan arca dan yoni yang sekarang telah diamankan dan disimpan dengan baik di Balai Desa Brumbung. Fenomena munculnya sebuah situs warisan leluhur secara serentak bersamaan dan beruntutan menjadi sebuah tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terlebih pejabat negara yang berkompeten di bidangnya. Dan penemuan kali ini sangatlah istimewa dan sangat langka. Sebuah patirtan dengan jualadara bocah angon atau rare angon, bocah kecil menunggang kerbau yang dalam kebiasaannya, ukiran dari jualadara adalah sebuah hewan berbentuk naga, namun tidak dengan penemuan berikut ini. Bapak Sultan sebagai Kamitua Dusun Kebon Agung Desa Brumbung yang merupakan pemilik lahan dari temuan patirtan tersebut, beliau menuturkan bahwa dulu saat beliau membuat kolam air bersama warganya yang ikut kerja bakti menemukan struktur batu bata kuno di kedalaman 2,3 meter. Saat ada pekerjaan membuat kolam renang untuk anak-anak, yaitu untuk taman rekreasi Kali Tempur di desanya, secara tidak sengaja pada saat penggalian, beliau dan rekan-rekan sekalian menemukan batu bata merah yang ukurannya tidak sepadan dengan bata merah pada umumnya. Lantas beliau menyampaikan hal tersebut kepada para perangkat desa lain dan melaporkan hal tersebut kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya Nasional. Dugaan tersebut kian menguat setelah dilakukan ekskavasi pada tanggal 13 Juli 2020 silam. Dari penggalian penyelamatan tahap pertama, berhasil menampilkan detail bangunan yang terkubur tanah sedalam 3 meter. Selain itu, konstruksi dari susunan batu bata dengan kedalaman 2 meter tampak jelas membentuk sebuah patirtan. Sungguh sangat mengagumkan.
Di bawah permukaan tanah sedalam itu, ditemukan beberapa patirtan kecil yang masih mengeluarkan air sampai saat ini. Bagaimana leluhur kita pada zaman dahulu bisa menciptakan karya yang luar biasa seperti ini, hingga menggegerkan peradaban manusia di zaman sekarang? Tentunya hal ini memiliki arti penting bagi beberapa generasi kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Kalangan penerus tradisi telah lama berangan-angan perubahan zaman akan segera tiba, kelak apabila bocah Angon atau Rare Angon telah muncul ke permukaan. Dan hari ini, Jumat Wage tanggal 17 Juli 2020, Wukulandep Padewan Betara Mahadewa telah memunculkan bocah Angon di Patirtan Situs Geneng. Bagaimana tentang sejarah lokasi tersebut? Ya, lokasi awal ditemukannya Patirtan ini adalah dulunya sebuah wilayah persawahan. Di lokasi Patirtan ini tampak lapisan-lapisan vulkanik. Diduga ini karena letusan Gunung Kelut yang berabad-abad lalu, hingga menyebabkan banyak candi yang tertutup oleh tanah. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung api aktif di Jawa Timur. Letusan Gunung Kelut dari tahun 1380 hingga 1420 merupakan erupsi dahsyat hingga berdampak terhadap peradaban di masa lampau, termasuk peradaban Kerajaan Majapahit. Letusannya berdampak sampai sejauh 40 km. Lontaran material vulkanik mengakibatkan lahan perkebunan dan pertanian subur menjadi tandus, memporak-porandakan, mengubur candi, dan sarana vital di sekitar gunung, termasuk Candi Tondowongso, Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Di seputar Patirtan ini banyak sumber air yang bening dan deras debit airnya. Saya melihat langsung di situs ini sebuah jejak peradaban Indonesia di masa lampau, yakni mahakarya yang luar biasa, peninggalan dari para leluhur. Sementara adanya relief yang terukir di struktur dinding memperkuat identitas instalasi air lawas. Apalagi ditemukan pula 4 jualadara atau pancuran air kuno yang masih menempel di dinding timur dan utara kolam. Penemuan petirtaan di wilayah Kepung menebalkan jejak kehidupan manusia yang terpendam oleh letusan Gunung Kelut. Wilayah tapal batas timur Kediri seringkali jadi sorotan karena banyak ditemukan benda-benda kuno. Seperti yang kini tersimpan di Balai Desa Brumbung, antara lain arca Dewa Brahma, arca Dwarapala, ukiran kepala Batara Kala, beberapa yoni, serta jualadara. Selain material gunung api, luapan sungai Brantas juga dapat menghilangkan peradaban masa lalu loh. Daerah-daerah yang hilang mengikuti pola sungai yang berkelok pada saat banjir menerjang pemukiman di sekitarnya dan mengubur peradaban di masa lampau. Karena itulah banyak ditemukan benda purbakala di sekitar aliran sungai sampai saat ini. Sebelumnya, di kawasan itu sudah ditemukan prasasti Geneng 1 yang menyebutkan daerah ini merupakan perdikan atau kawasan bebas pajak. Prasasti keluar pada 1128 Masehi oleh Raja Bameswara atau Kameswara yang memimpin Kerajaan Kadiri. Kemudian ada prasasti Geneng 2 yang keluar pada tahun 1329 Masehi saat Ibunda Tribuana Tunggadewi memimpin Kerajaan Majapahit. Temuan situs patirtaan Geneng menambah tempat pemujaan kuno di kaki Gunung Kelut. Situs-situs ini dibuat oleh para leluhur untuk meredam kemurkaan Gunung Kelut. Dan sampai saat ini banyak situs yang diduga kuat terkubur di bawah letusan Gunung Kelut.
Data-data sejarah arkeologi perjalanan bangsa kita telah tersimpan dengan rapi di rak-rak museum pejabat negara. Sedangkan penjelasan di dunia pendidikan tentang perjalanan bangsa sendiri masih begitu buram dikarenakan tertutupnya data-data dan belum diajarkan di sekolah-sekolah tingkat dasar. Selain itu, ada beberapa yang tergerus oleh ajaran-ajaran pendatang. Para pejabat negara masih enggan dan tabu membuka secara vulgar pendidikan perjalanan sejarah dari bangsa sendiri. Walaupun hanya secuil data informasi, kami akan memberikan kabar berita dengan penuh percaya diri, supaya masyarakat khalayak umum mengetahui bahwa telah terjadi sebuah penemuan warisan budaya dari nenek moyang. Kami harapkan semua pihak harus jujur membuka mata perihal apapun tentang isi penemuan, jangan sampai ditutup-tutupi. Kita sadar bahwa kawan-kawan kita sang peneliti juga berbeda paham serta keyakinan dengan isi penemuan, namun hendaknya hal tersebut haruslah sportif dan dihargai. Alam akan memberontak karena memang ini sudah waktunya. Apabila kita tidak mau membuka mata, justru alam akan menutup mata kita untuk selama-lamanya. Terlebih lagi, posisi Kepung itu tepat berada di tengah kawasan segitiga emas, yakni titik perlintasan sejarah antara peradaban Kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Hayu, hayu, jaya jaya wijaya, rahayu, mulyaning jagat Jawa. Terima kasih. Kanang kue kimpalu wan kira yang menarik. Berede, uri lampah sirup.